Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita kali ini tentang aktivitas i'tikaf. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Kita sudah paham tentang i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Apa dalil yang menunjukkan tentang dibolehkannya i'tikaf? Syarat i'tikaf, rukun i'tikaf, apa yang dibolehkan dalam i'tikaf, serta apa yang membatalkan i'tikaf. Sudah kita jelaskan pada video yang sebelum ini. Maka kali ini kita akan bahas apa aktivitas i'tikaf. Terutama adalah i'tikaf al-ashrul awakhir min Ramadan. I'tikaf pada 10 malam terakhir Ramadan. Tujuannya untuk mengoptimalkan amalan ibadah Ramadan agar mendapatkan semua kebaikan di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara spesifik, secara khusus apa manfaat daripada i'tikaf. Tidak dijelaskan secara khusus. Namun kita bisa menangkap bahwasanya i'tikaf dilaksanakan oleh Rasulullah pada 10 malam terakhir setiap bulan Ramadan. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan i'tikaf 10 malam terakhir. Bahkan di akhir masa hidup beliau, di bulan Ramadan, di tahun di mana Rasulullah meninggal saat itu, beliau melaksanakannya selama 20 hari, bukan 10 hari lagi. Maka kalau kita tengok tujuan i'tikaf dalam rangka untuk mengoptimalkan amalan ibadah Ramadan agar mendapatkan semua kebaikan di dalamnya termasuk Lailatul Qadar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa kita melaksanakan i'tikaf? Karena dengan i'tikaf di masjid, maka suasana yang tercipta suasana ibadah. Kondisi yang tercipta, kondisi berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga nuansa yang ada pada malam itu adalah nuansa ibadah dan berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, untuk melaksanakan i'tikaf biar optimal, maka setiap kita yang mau i'tikaf perlu membuat jadwal aktivitas ibadah pada waktu i'tikaf. Sehingga masing-masing kita yang i'tikaf itu tidak ada waktu yang kosong yang kita biarkan berlalu begitu saja. Atau i'tikaf itu tidak terprogram dan tidak terjadwal. Walaupun itu jadwal pribadi. Kenapa? Karena i'tikaf di bulan Ramadan waktunya hanya sebentar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita membuat aktivitas ibadah saat i'tikaf, mungkin bisa dibuat seperti ini. Tapi silahkan masing-masing berkreasi. Tapi ini hanya sebagai contoh saja. 1, sholat isya. Kemudian 2, sholat rawatib. Sholat rawatib artinya adalah sholat sebelum dan sesudah sholat sunnah dan yang kita laksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Itu sholat rawatib. Kemudian sholat tarawih. Kemudian sholat witir. Kemudian tilawah. Kemudian berikutnya yang ketujuh zikir. Yang
6, maaf terlewat sedikit, tadabbur atau merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketujuh, zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menyebut Allah Subhanahu wa taala. Bisa takbir, tahlil, tahmid, istighfar, dan seterusnya. Juga aktivitas yang lain yang kita bisa laksanakan dalam i'tikaf adalah tafakkur, tadabbur, merenungkan karunia Allah Subhanahu wa taala, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga aktivitas yang kita bisa laksanakan dalam i'tikaf ini juga adalah munajat. Munajat artinya adalah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Banyak sekali nikmat yang Engkau karuniakan kepadaku. Hari ini saja ya Allah, betapa banyak nikmat yang aku terima. Aku hari ini alhamdulillah bisa puasa. Aku hari ini alhamdulillah bisa tilawah. Aku hari ini alhamdulillah bisa membantu teman-temanku di sini. Alhamdulillah ya Allah. Mohon diterima ya Allah semua ibadah-ibadahku tadi. Ya Allah, jauhkanlah riya dari diriku. Ya Allah, aku tahu dengan segala kelemahanku. Banyak sekali dosa-dosaku. Dan seterusnya. Berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan suara yang lirih. Hanya antara kita. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lain yang mendengarnya. Itu namanya munajat. Ada aktivitas yang lain yang bisa kita laksanakan. Yang ke-10 adalah muhasabah. Mengevaluasi diri. Dan ini seharusnya kita muhasabah itu setiap malam sebelum kita tidur. Kita evaluasi diri kita. Satu hari itu apa yang kita laksanakan. Apakah satu hari itu kita laksanakan ketaatan sehingga kita bersyukur. Alhamdulillah. Ya Allah, aku laksanakan ketaatan kepadamu. Ataukah yang kita laksanakan pada hari itu kemaksiatan. Kemudian kita istighfar kepada Allah. Mohon ampun. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku berbuat dosa. Aktivitas juga yang lain yang ke-11 kita bisa laksanakan saat i'tikaf adalah doa. Kita punya jadwal urutan doa-doa yang kita akan baca. Doa untuk diri kita, doa untuk orang tua kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk istri kita, doa untuk calon istri, doa untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam segala hal. Doa untuk anak-anak, doa untuk orang-orang kita cintai, doa untuk saudara-saudara kita, dan seterusnya. Banyak sekali doa-doa. Doa untuk umat Islam, doa untuk negara kita. Keamanan, kenyamanan kita di negara kita ini, dan seterusnya. Itu adalah doa. Kemudian setelah itu, aktivitas i'tikaf itu adalah tidur. Nah, tidur ini dalam rangka untuk apa? Menguatkan kita tentang nanti ibadah berikutnya. Biar kita semangat. Aktivitas ibadah kita yang lain yang kita bisa laksanakan adalah sholat malam. Qiyamul lail. Ada sholat tahajud. Kita bisa laksanakan. Kita bisa melaksanakan sholat tasbih. Kita bisa melaksanakan sholat taubat. Kita bisa melaksanakan sholat hajat. Bahkan kita juga bisa melaksanakan sholat sunnah mutlak. Mutlaqah. Yang kita disunahkan untuk, dibolehkan untuk sholat berapa rakaat saja sekuat kita. Untuk sholat sunnah mutlaqah. Juga berikutnya aktivitas ibadah kita yang lain adalah sahur. Sahur ini kita jadikan sebagai ibadah. Bukan hanya sekedar bangun. Sekedar makan, tidak. Kemudian juga menjelang fajar yang baik kita laksanakan untuk aktivitas ibadah salat saat i'tikaf adalah istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang juga kita laksanakan
melaksanakan sholat fajar, kemudian sholat subuh berjamaah. Selanjutnya kita melaksanakan adhkar sobah, zikir pagi. Berikutnya kalau bisa diusahakan tilawah, bisa tadarus bersama, bisa sendirian. Kemudian di saat waktu duha kita melaksanakan sholat syuruk. Dan setelah itu bisa kita qailulah sebentar, istirahat untuk menguatkan kekuatan kita, menguatkan azimah kita, mengistirahatkan badan kita sebentar. Berikutnya sholat duhur. Kemudian berikutnya sholat asar. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya, azkar masa, maaf. Kemudian dilanjutkan dengan iftar. Dan dilanjutkan dengan sholat maghrib. Dan di sela-sela tadi kita laksanakan sholat rawatib. Kemudian tilawah. Dan kemudian kembali ke sholat isya. Dan kemudian kembali ke yang pertama tadi. Begitu seterusnya. Sehingga di sini yang kita laksanakan penuh dengan aktivitas ibadah. Nah, ada catatan tambahan yang penting perlu kita laksanakan. Catatan pertama, menjaga semangat ibadah saat i'tikaf. Yang penting juga dalam i'tikaf, menjaga semangat ibadah agar tetap tinggi dan tetap semangat. Jangan sampai kita i'tikaf merasa jenuh dan bosan ibadah. Karena bila perasaan itu ada di hati kita, maka itu mengurangi kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan menjadikan ibadah kita itu menjadi berat, menjadi beban buat kita. Maka di sini semangat harus tetap dijaga tinggi. Dan semangat terus kita jaga. Untuk menjaga semangat dan jangan sampai bosan, maka lakukanlah beberapa hal. Di antaranya adalah variasi ibadah. Jadi jangan hanya satu ibadah saja. Misalnya tilawah saja, tidak. Tapi bervariasi. Ketika satu capek, kita melaksanakan yang lain. Begitu seterusnya. Sehingga kita tidak bosan. Di situ kita melaksanakan at-tafannun fil ibadah. Berseni dalam ibadah. Tilawah capek, kita mungkin sholat. Setelah sholat kita merasa agak letih misalnya, maka kita tiduran sebentar. Kemudian kita melaksanakan zikir misalnya. Olahraga sebentar dan seterusnya. Ini variasi ibadah. Jadi jangan sampai hanya satu jenis ibadah. Kemudian yang kedua untuk menjaga semangat ibadah saat i'tikaf. Saling menyemangati antara sesama mu'takif. Jadi kita harus saling membantu. Jangan dijadikan mu'takif itu sebagai pesaing. Kalau kita jadikan sebagai pesaing, maka kita nanti capek. Tapi jadikanlah sebagai teman untuk saling menyemangati. Nah, saling mengingatkan, ayo salat dan seterusnya. Udah kamu salat dulu, saya tidur ya. Nah, kalau kamu nanti mau tidur, bangunkan saya. Begitu seterusnya. Jadi saling menyemangati antara sesama mu'takif. Kemudian lakukan istirahat dengan tidur. Bukan dengan ngobrol, apalagi melihat gadget. Jangan. Karena ketika kita tidak melakukan tidur, maka kita akan lebih capek. Tapi ketika kita tidur, kita bisa istirahat, maka semangat kita akan terbangun kembali. Bisa juga untuk menjaga semangat ibadah saat i'tikaf, buat kajian bersama. Buat mudarosah bersama. Atau buat tadarus bersama. Walaupun tidak semuanya. Itu catatan pertama. Catatan kedua,
juga untuk masalah ibadah ini, tilawah diperbanyak. Karena apa? Karena tilawah pahalanya sangat banyak. Pahala membaca Al-Quran dihitung sebanyak huruf Al-Quran yang dibaca. Dan itu sangat mudah sekali. Juga penting untuk dilaksanakan sholat sunnah rawatib. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Ada misalnya yang muakkad, ada 10 rakaat. 10 rakaat itu apa saja? 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Total berapa? 10 rakaat. Ada juga sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Jumlahnya ada 16 rakaat. Nah, yang ghairu muakkadah ini. Yang muakkad tadi sudah disebutkan. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum maghrib. Nah, sehingga di sini akan lebih menyemangati kita untuk menjaga ibadah Ramadan kita. Juga kalau bisa diusahakan saat kita iktikaf itu bisa melaksanakan sedekah. Apa saja. Mungkin hanya dengan membawa kurma, membagikan kurma, dan seterusnya. Walau hanya 1 biji, 2 biji. Maka itu akan memudahkan kita untuk mengoptimalkan amaliyah ibadah kita di saat i'tikaf. Semoga Allah SWT mudahkan kita melaksanakan ibadah di akhir Ramadan. Dan semoga Allah karuniakan kepada kita Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa jazakumullahu khairan wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.